Hi everyone, come back to my channel. How are you? I hope you fine there. And this is gonna be so interesting. And today we're going to talk about how to write down the paragraph. Gimana caranya mengisi paragraph? Oh ya, buat yang masih baru, subscriber baru, oh pede banget. Welcome to my channel. Pokoknya ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. So, kali ini kita akan bahas tentang apa itu paragraph dan gimana cara ngisinya, because this is really confusing at first. Pertama-tama tuh pusing banget ngeliatnya, you know, like there's so many square in this and also so many things that we need to isi gitu ya. Terus dan aku yakin di sini pasti teman-teman semua sudah tahu apa itu paragraph, atau mungkin penasaran atau setidaknya sedikit kenal lah sama kata-kata ini, nggak asing, makanya kalian cari video ini. Oke, nggak usah banyak lebar, aku mau jelasin secara singkat, nggak singkat juga sih, pokoknya aku ingin coba menjelaskan gimana cara ngisi dan apa itu paragraph. Oke, so paragraph itu adalah sebuah alat untuk mengetahui kemajuan persalinan seorang pasien dan sekaligus untuk membantu kita untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan kondisi pasien itu sendiri, karena tidak semua persalinan itu berjalan dengan lancar, tidak semua persalinan itu bisa cepat prosesnya, ada yang membutuhkan waktu lama dan berbagai macam kondisi tentunya. Dan ini diajarkan atau dipelajari itu kalau nggak salah di tingkat 2. But I don't know exactly kalau sekarang gimana, tapi pada zamanku dulu sekitar tahun 2016 itu aku belajar ini tingkat 2. Dan mulai lebih kompeten lagi pada saat tingkat 3. Alright. Ini bentuk paragraph. Kelihatan ya? Ini bentuk paragraph. Ini halaman pertama, ya. Oke. Dan ini halaman kedua. Ya. Dulu aku ada 2 perbedaan. Dulu itu nggak ada keterangan di sini. Nih, denyut jantung nggak ada. Sekarang ada, tapi yang terbaru sekarang aku nggak tahu tahun 2020 ini. Tapi aku rasa masih sama isinya. Yang penting adalah poin ini ya. Oke, jadi di paragraph ini kita mengisi yang pertama itu ketika pasien dalam kondisi fase aktif. Masih ingat nggak? Jadi untuk pada saat persalinan itu ada yang namanya pembukaan. Pembukaan itu ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Nah, dibagi jadi dua, yaitu 1, 2, 3 ini adalah laten. Lalu 4, 5, 6, sampai 10 gitu masuk ke fase aktif. Nah, kalau pasien masih di fase laten, artinya masih pembukaan 1, 2, 3, itu nggak dimasukin ke paragraph, ya, nggak. Karena biasanya kalau fase laten itu agak lama, dari pembukaan 1, kedua, ketiga itu agak lama. Dan this is, you know, like, ini kan terbatas banget kan, gitu. Ini dimulai jadi pembukaan aktif. Di fase aktif itu fase di pembukaan ke-4 sampai 10. Alright, itu yang pertama. Dan poin utama adalah pada saat ngisi paragraph itu lihat pembukaan, oke? Pembukaannya dulu. Kalau pembukaannya masih laten, kita nggak usah masukin paragraph. Tapi kalau dia sudah masuk fase laten, baik langsung ke-4 atau langsung ke-7 atau langsung kelengkap, itu langsung masukin ke paragraph. Next, setelah kita tahu ini pembukaannya sudah aktif, di fase aktif nih pasiennya, oke, kita siap-siapin nih paragrafnya. Di samping paragraph kita juga perlu siapin namanya lembar observasi. Lembar observasi ini adalah lembar untuk kita mengobservasi pasien setiap setengah jam sekali. Karena di paragraph itu mengobservasi pasien itu setiap setengah jam sekali. Tapi di beberapa poin ada yang hanya 4 jam sekali, setengah jam sekali, atau kondisional ya. Untuk yang setengah jam sekali itu kita observasi detak jantung janin, kontraksi atau hissnya, terus sama nadi ya. Yang 4 jam sekali tekanan darah, suhu, sama pembukaan.
pembukaan sekaligus penurunan kepala dan kondisi di dalam, apakah ketuban masih utuh atau tidak gitu-gitu. Sama kondisional itu kayak misalkan apakah perlu dimasukkan perangsang oksitosin atau diberikan obat atau diinfus. Oke, sorry kepotong videonya karena tadi lampu mati mendadak, Oke, tadi kita bahas apa sih? Ya, yang kondisional itu kayak tadi misalkan harus dimasukkan obat kah atau harus diinfus kah gitu. Itu kita lihat berdasarkan apa ya tindakan yang harus diberikan gitu. Sama kayak pemeriksaan protein urin kah gitu atau pemeriksaan darah gitu ya. Itu occasional banget. Itu situasional banget. So, sekarang kita masuk ke kita lihat ini ya. Oke, alright. Di sini pertama kita harus isi dulu identitas pasien ya, sama kayak kita bikin swab itu perlu identitas pasien. Di sini cukup menulis nama, terus tanggal kedatangan pasien, artinya ketika pasien sudah menetap di tempat kerja kita, sudah stay di klinik atau di puskesmas atau di rumah sakit gitu ya, itu datang tanggal berapa, jam berapa, terus pasien mengeluh mulas sejak jam berapa. Kalau pasiennya bilang saya keluar air atau kalau ketubannya pecah, tanya jam berapa gitu, nanti tulis di sini ketuban pecah jam berapa, sejak jam berapa. Oke, terus umur pasien sama GPA, jangan lupa GPA itu singkatan dari apa ayo. Jangan lupa GPA itu gravida, paritas, sama abortus ya. Gravida itu menunjukkan berapa jumlah kehamilan, apakah ini hamil pertama, kedua, ketiga. Walaupun yang pertama itu misalkan pasiennya ternyata keguguran, tetap dianggapnya itu tetap kehamilan pertama ya. Berarti yang sekarang kehamilan kedua. Jadi jangan lupa gravidanya, paritasnya, sama abortusnya diisi GPA-nya ya. Terus baru alamat. Oke, cukup jelas ya untuk identitas. Di sini ada number, nomor register. Ini tergantung dari nomor register setiap tempat kerja masing-masing ya. Ada yang diisi, kadang-kadang enggak juga. Tapi ini juga cukup penting sih untuk medical records or something. Terus udah masuk ke identitas, tadi aku bilang tadi kita harus patokannya ke pembukaan, oke? Di sini you can see this. Wait. Nah, di sini ada pembukaan, ada angka di sini ya. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 10. Ini kita bagi dua kuadran. Aku nggak mau satu mata, oke. Gini aja. Kita bagi dua kuadran. Kita bagi dua kuadran. Ini yang 4 sampai ke atas itu pembukaan. Terus 5 ke bawah atau 4 ke bawah sih biasanya, 4 ke bawah itu untuk penurunan kepala. Nah, untuk pembukaan 4 sampai 10. Kenapa dimulai dari 4? Karena kan fase aktif ya, dimulai dari pembukaan 4. Terus 4 ke bawah ini untuk penurunan kepalanya. Apakah penurunan kepalanya itu 5/5, 4/5, 3/5, 2/5 atau 1/5? Oke, kita bahas ya untuk yang di sini. Oke, jadi pada saat pembukaan di kolom bagian pembukaan ini kita ada tulisan waspada dan bertindak. Oke, dia apa sih namanya? Area yang di antara ini nih sebelum melewati garis waspada itu adalah area untuk kita mengobservasi. Ya, kalau misalkan ternyata dia masih di daerah sini, itu observasi kita. Tapi kalau sudah melewati garis waspada, itu artinya udah warning ke kita untuk siap-siap merujuk, apakah perlu dirujuk atau tidak. Tapi kalau sudah melewati garis bertindak, berarti sudah harus dirujuk. Oke, diingat-ingat, area yang sebelum garis waspada itu observasi kita, artinya masih bisa diobservasi. Kalau udah lewat dari waspada, itu udah mulai warning, detik-detik apakah perlu dirujuk atau tidak, atau siap-siap lah persiapan. Nah, kalau udah lewat dari bertindak, itu berarti sudah harus dirujuk. Terus untuk pembukaan itu tandanya harus disilang, disilang, ngisinya dengan silang, like symbol cross. Terus habis itu di 4 sama 0 ini adalah penurunan kepala. Nah, penurunan kepala ini pada saat kita periksa fisik.
Jadi pada saat periksa fisik itu di bagian kepala, kan kalau periksa ke ibu hamil itu biasanya ini tangan kita kiri ini pegang bawah, ini pegang atas kan. Nah, di bagian bawah sini nih, yang kepala di bawah nih, area bawah sini, itu kita ukur pakai jari 5 kita, oke? Pakai 5 jari kita. Gimana ngukurnya? Jadi kalau misalkan 5 jari ini, you know like I don't know how to explain that. Wait, aku punya bonekanya, bentar. Alright, here we go. Okay, look at this. Kalau ternyata ini kan ibu hamil ya gitu, taruhlah begini tuh ya. Misalkan ini bajunya nih. Nah, ini si kepala bayi ini kita masih bisa pegang 5-5-nya. Apa taruh taruh ini 5-5-nya, berarti masih 5/5. Ini biasanya masih bisa digoyang-goyangnya kepalanya. Terus tapi kalau ternyata kepala udah masuk dikit ke panggul nih, terus kita bisa pegang kepalanya nih dari leher ini kepala 3 jari, berarti udah 3/5 penurunannya. Kalau ternyata 2 jari kita masih bisa pegang kepala bayi, berarti penurunannya 2/5. Itu kalau dari pengukuran atau ngukur di luar ya, di fisik di luar. Nah, kalau di dalam, pada saat periksa dalam VT, vaginal touch, itu diukurnya lewat Hodge 1, 2, 3 atau Hodge 3+, Hodge 2 gitu. Itu kalau kita periksa lewat vagina. Kita masuk ke jari kita ya, pemeriksaan dalam itu mengukurnya bukan dengan 5/5, 4/5, tapi dengan Hodge berapa nih? Hodge 1, 2, 3 atau 4 kayak gitu. Terus kalau misalkan di luar atau di perutnya ibu itu penurunannya tuh 4/5, 5/5, 3/5. Dihitung dari jari kita. Kalau jari kita masih bisa pegang 5 jari berarti 5/5. Kalau 4 jari berarti 4/5. Kalau 3 jari berarti 3/5. Kalau 2 jari berarti 2/5. Kalau 1 jari berarti 1/5. Kalau udah nggak bisa ngeraba berarti kepala udah masuk banget. Nah, itu bisa udah lahiran. Udah 5/5 ya, udah masuk banget biasanya. Alright. Itu untuk penurunan kepala. Bye bye. You know, this is so cute. Alright. Itu untuk bagian di sini. Wait. Oke, ini bagian sini ya. Terus di sini aku bilang kalau misalkan ternyata dia di pembukaan 4 nih. Nah, atau misalkan pembukaannya 6. Nah, 6 ini kita silang. Terus setelah itu baik itu detak jantung, baik itu air ketuban, kemudian tensi, nadi, his, itu garisnya diawali dari garis yang pembukaan. Jadi kalau pembukaannya 6, nah di garis 6 ini ke bawah itu mulai dari semuanya berawal dari pembukaan, dari garis yang ditandai sama pembukaan. Gitu simpelnya, oke? Nah, lanjut kita ke atas. Sini ada detak jantung janin. Detak jantung janin ini kan hasilnya angka ya, misalkan 140, 130, 150 dan lain-lain. Itu kita kasih tanda, you know, like a little button, like titik bundar, itu kita bundar-bundarin di titiknya, di ujung kotak gitu, kita bundar-bundarin. Jadi simbolnya kalau untuk pembukaan itu silang, kalau untuk detak jantung itu titik di bundar-bundar, di bulat-bulat gitu. Terus kalau untuk penurunan kepala itu bulatan. Oke. Nanti kita akan coba kita praktek ya nanti ya. Terus abis itu di sini ada jam. Oke, alright. Untuk jam itu adalah jam pada saat pembukaan aktif ya. Jadi pada saat pemeriksaan VT itu nanti kan kita periksa tuh jam berapa kita periksa vaginal touch-nya, kita PD tuh. Nah, jam berapa? Kalau ternyata kita periksa dalam jam 1 siang nih, jam 13.00, ternyata pembukaannya 5. Yaudah, jam 13.00 pembukaannya 5. But you know, like nih, perhatiin lagi. Ini kan kotaknya kecil tuh. Jadi satu kotak satu jam ini terdiri dari 2 kotak kecil. Mana sih karakternya? Nah, satu kotak jam ini isinya 2 kotak kecil ya. Artinya setiap satu kotak ini adalah setengah jam. Oke, setengah jam sekali. Alright, setengah jam sekali. Jadi ini aku bilang tadi, kita harus sediain namanya lembar observasi. Jadi setengah jam sekali kita observasi ketika pasien sudah fase aktif. Nanti dimasukin tuh setiap setengah jam sekali detak jantung, terus ini nadi, terus kontraksi, itu setengah jam sekali diukurnya. Nah, ini jam
tadi udah dibagi dua kan. Nah gitu, ini satu, ini jam satu, ini intervalnya 1 jam sekali. Harusnya kalau untuk jam itu 1 jam sekali, tapi di atasnya itu artinya setengah jam sekali kita observasi. Oke. Terus habis itu di atas ini ada tulisan, wait mana, alright, ada air ketuban ya, air ketuban sama molase. Nah air ketuban ini diisinya dengan 5 tulisan huruf tepatnya. Ada U artinya utuh, terus J artinya jernih, artinya ketuban pecah dan berwarna jernih, J. Terus M, ketuban pecah berwarna hijau, mekonium, M. D, ketuban pecah campur darah, D, singkat D. Sama terakhir itu K, K itu kering, artinya ketuban pecah tapi nggak ada airnya. Nah kalau ternyata pada saat periksa dalam ketubannya utuh, kamu tulis di bagian kolom ketubannya U, utuh. Atau kalau misalkan ternyata pecah dan jernih, kamu tulis huruf J, jernih. Kalau mekonium tulis M, gitu. Oke, di bawah ketuban ini ada penyusupan atau molase. Nah molase itu adalah penumpukan antar tulang tengkoraknya si bayi. Nah jadi bayi itu, I know, like, aku yakin sih kayak teman-teman semua sebelum belajar partografi itu udah tahu ya, udah pelajarin tentang bentuk kepalanya bayi atau posisi bayi, you know, like tengkorak manusia itu pada saat bayi itu kan nggak bayi sih, maksudnya tengkorak manusia itu memang dibagi-bagi jadi beberapa bagian gitu. Nah yang membaginya itu namanya garis sutura. Sutura itu garis gitu ya, ada marginalis, ada parietalis, ada frontalis kayak gitu. Nah pada saat bayi itu belum terlalu kuat tengkoraknya, jadi bisa aja satu lapisan tengkorak itu you know, like menumpuk dengan tengkorak yang lain gitu, dengan bagian tengkorak yang lain gitu. Jadi antara sutura jadi kayak semacam menumpuk gitu. Nah itu namanya molase atau penyusupan, tapi you know it's rarely happen, jarang sih kejadian gitu. Dan untuk molase sendiri itu ada 0, 1, 2, 3, 4. Oh ya aku lupa, 0 sampai 3. 0, 1, 2, 3. Oke. 0 berarti nggak ada penumpukan, nggak ada penyusupan. Kalau 1 ada tapi masih bisa kita pegang suturanya. Terus kalau 2 itu ada penyusupan dan masih bisa dipisahin. Terus kalau 4 berarti penumpukan tapi nggak bisa kita pisahin. Tapi it's really happen, jarang sih gitu. Oke, and then next apa? Jadi kita udah bahas pembukaan, penurunan, jam, terus air ketuban, molase, detak jantung, kita pindah ke bawah. Oke. Di sini di bagian ini adalah bagian untuk mengisi kontraksi atau his. Kontraksi atau his. Nah, kontraksi atau his ini tuh kita you know, like ini kan ada kolom. Kalau kamu perhatiin, ini ada 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang menunjukkan frekuensi berapa kali si his muncul dalam 10 menit. Kan kita ngitungnya 10 menit kan. Nah 10 menit itu apakah 2 kali, 3 kali, apa sekali, apa 5 kali si kontraksi muncul. Nah ini artinya si kotak ini tuh jumlah untuk frekuensi his. Misalkan hisnya 3 kali dalam 10 menit itu durasi 30 detik. 3 kalinya itu berarti kamu mewarnai atau memberi tanda simbol itu hanya sebatas di kolom 1, 2, dan 3 gitu. Kalau ternyata hisnya 4 kali atau hisnya 5 kali, berarti kamu warnain sampai 5 gitu. Kalau ternyata 2 kali ya sampai 2, atau sekali ya seperti 1 aja kotaknya gitu. Ini jumlah kotak ini adalah jumlah munculnya his dalam 10 kali, frekuensinya berapa kali gitu. Nah gimana cara mewarnainya? Karena kan namanya kontraksi itu kan ada yang tadi kan kita lihat durasinya, ada yang 10 detik, 20 detik, 30 detik gitu. Kalau misalkan fase aktif sih kalau 10 detik ya ini banget ya, lama banget. But kalau misalkan durasinya kurang dari 20 detik, itu kamu si kotaknya itu kamu tandai dengan titik ya, with the dots ya. Si satu kotak ini, wait,
Begini aja deh. Nah, satu kotak ini nanti kamu tandai dengan titik-titik, full titik-titik aja. Tapi kalau salah ini. Nih, titik-titik aja. Ini ada keterangannya di sini tuh. Tapi kalau misalkan durasi kontraksi antara 20 detik sampai 40 detik, kamu garis miring. Garis miring kotaknya. Gitu ya. Dan kalau ternyata durasinya lebih dari 40 detik, itu kamu blok. Kamu hitamin semuanya satu blok. Oke, nanti kita praktek. Oke. Ini adalah kolom untuk kontraksi. Di bawahnya ada kolom oksitosin dan oksitosin sama tetes per menit. Ya. Ini kalau misalkan tadi aku bilang kalau ternyata perlu dimasukin oksitosin ya, ini kamu baru isi oksitosinnya berapa gitu ya. Terus di bawahnya ada kolom cairan sama obat-obatan. Tadi juga sama kondisional. Kalau ternyata perlu obat, dikasih tahu obatnya apa, berapa gitu ya. Kalau dikasih infus apa, berapa gitu. Bawahnya lagi ada tekanan darah. Oke, untuk simbol tekanan darah, ini ada yang atas pakai panah atas, yang bawahnya panah bawah ya. Ini menunjukkan berapa per berapa. Ya, sistol per diastol. Misalkan 110 per 80, berarti kamu contreng 110, kamu kasih tanda panah gitu. Terus bawahnya juga kamu kasih tanda panah bawah. Oke? Next, di dalam kolom tekanan darah ini ada, kita perlu mengisi nadi. Oke? Wait. Nah, nadi ini juga sama menunjukkan jumlah nadi. Artinya kalau misalkan nadinya 85, kamu tarik, terus kamu tandai dengan bulatan kecil kayak titik tapi di bulat-bulat gitu, sama kayak detak jantung janin gitu simbolnya ya. Gitu. Nah, nanti kan kita udah isi nih detak jantungnya setiap setengah jam sekali. Nanti dari satu titik ke titik yang lain kamu tarik garis. Nanti akan membentuk kayak semacam grafik. Apakah grafiknya begini atau grafiknya naik, apa ke bawah, itu bisa menunjukkan kondisi detak jantung si bayi gitu. Apakah dia semakin lama semakin naik detak jantungnya, atau semakin lama semakin turun, atau ternyata dia stabil. Itu kita bisa lihat dari grafik itu gitu, karena dari kita observasi setengah jam sekali. Begitupun dengan nadi gitu, nadinya pasien, apakah dia nadinya dari semakin naik atau semakin turun, atau ternyata stabil gitu. Nah, itu bisa kita lihat dari hasil observasi kita yang setengah jam sekali tadi ya. Jadi nggak cuma sekedar ngisi, ini tuh sebenarnya petunjuk buat kita, ternyata kondisi pasien sekarang saat ini begini. Apalagi kalau misalkan kita beda shift dengan yang lain, kita operan sama teman lain, kita operan sama teman kerja kita gitu, ini perlu banget. Oke. Lalu di bawah tekanan darah ini ada suhu. Ini aja deh. Nah, ini suhu. Suhunya berapa? Suhu pasiennya diisi aja di kolomnya. Di bawahnya ada keterangan pemeriksa lab, urin, glukosa gitu ya. Biasanya protein urin. Nah, ini kamu isi, kalau negatif kamu tulis negatif bulat gitu ya. Nanti kita praktek. Alright, masih setia kan buat belajar? Pusing nggak? Semoga aja penjelasannya cukup jelas. Kalau nggak jelas diulang lagi aja videonya, oke? Di download kayak, di save kayak, itu whatever. Because this is really important, you know. Oke, itu untuk lembar pertama. Jadi di lembar pertama ini kita isi identitas, terus pembukaan dulu. Habis itu lanjut ke yang lain, misalkan detak jantungnya, penurunan kepala, jam periksa, terus air ketuban gimana, ada molase atau tidak, penyusupan, terus headsnya gimana, lalu suhu, tekanan darah, nadi, kalau ada infus-infusnya apa, sama hasil labnya, protein urinnya gimana gitu. Oke? And also kalau misalkan ternyata kita kedatangan pasien pembukaan, misalkan pembukaannya 5 nih, pembukaan 5 tuh pasiennya ketuban masih utuh. Kemudian itu misalkan jam 1 nih, jam 1 pagi kita kedatangan pasien, pembukaan 5 ketuban utuh. Ternyata jam 2 itu pembukaan ketuban pecah, terus pembukaannya jadi 7. Nah, kalau ternyata ada yang tadinya utuh ketubannya, artinya di sini nih keterangan yang ketuban pecah sejak jam berapa itu kan pas dia datang. Masih utuh nih, terus dia pecah. Nah, kamu tuliskan di sini, pasti kamu masukin kan pembukaan 7, ketuban pecah misalkan jernih. Tapi jangan lupa dikasih keterangan di sini ya. Ketuban pecah pukul berapa.
gitu. Kalau ternyata dari awal ternyata dia utuh, ketika dia pecah kamu tulis jangan lupa ketuban pecah jam berapa, karena itu untuk menentukan apakah dia ketuban pecah dini atau enggak gitu. Oke. Begitupun di lembar observasi juga ditulis ketuban pecah, jangan lupa. Apalagi kalau di observasi, apalagi kalau di lembar observasi itu harus benar-benar teliti kan, harus diisi dengan teliti. Alright, apalagi ya yang perlu dibahas di sini. Nah nanti setelah selesai bayinya lahir dan sudah selesai laporan, jangan lupa ditulis biasanya di sini. Kalau biasanya ditulis di sini tanggal lahir tanggal lahir bayi lahir jam berapa, terus tanggal misalkan tanggal lahir tanggal 1 bulan 10 tahun 2020 jam 1.30 misalkan, bayi lahir spontan. Kalau ternyata dia spontan, kalau ternyata dia butuh bantuan harus divakum, tulis bayi lahir dengan vakum. Terus segera menangis atau misalkan asfiksi ringan gitu ya. Kalau dia segera menangis berarti bagus kan, keadaannya sehat. Kalau ternyata dia asfiksi, tulis asfiksinya apa, ringan, berat atau gimana. Terus baru jenis kelaminnya apa, perempuan laki-laki, terus berat badannya berapa gram, panjang badan berapa senti. Ini keterangan tulis di sini kayak dicoret-coret gitu, tanggal, jam, terus bayi lahir spontan, segera menangis, berat badan berapa, jenis kelamin apa, panjang badan berapa. Nah itu untuk yang di sini. I think it's enough for the first page. Next. Alright, ini ada banyak tulisan di sini sebenarnya. Yang kalau tadi kan untuk kemajuan persalinan. Nah di sini masuk ke kala 2, 3 dan 4. Catatan kala 2, 3 dan 4. Oke, kita bahas ini dulu yang sini ya. Oke, katanya aku ngeliatnya nggak apa-apa ya. Nah ini catatan persalinan. Di sini tanggal biasa ditulis tanggal, nama bidan itu yang menolong ya, yang membantu siapa, bidan siapa. Terus tempatnya ini apakah dia di puskesmas atau di badan di BPM, praktek bidan, atau di klinik gitu, di centrang-centrang, jangan lupa ya, di checklist. Terus di sini ada lainnya tuh kalau selain dari ini ya. Terus di sini ada kayak semacam alamat kliniknya atau puskesmasnya di mana atau rumah sakitnya di mana. Sini ada catatan rujuk, apakah dirujuk atau tidak. Kalau ternyata dia tidak dirujuk dan lahir di tempat, berarti nggak usah di checklist dan abaikan aja ini ya, ini ada abaikan kalau ternyata dia nggak dirujuk. Tapi kalau ternyata dirujuk, nanti rujuknya kamu checklist, terus kamu rujuk dia tuh pada kala berapa, kala 1, kala 2, kala 3, atau kala 4. Kalau ternyata kala 2 ya kala 2 nya dilingkarin ya. Misalnya kala 1 memanjang. Kala 1 memanjang itu berarti misalkan pembukaannya 7 kan, tadi nggak maju-maju sampai melewati garis waspada, misalkan udah lewat garis waspada, lewat lagi garis bertindak. Nah itu berarti kan kamu rujuk pasien di kala 1 gitu. Atau misalkan pasiennya udah lahiran nih, bayinya sudah lahir, ternyata perdarahan, tensi tinggi, itu harus dirujuk misalkan, berarti kamu rujuk di kala 3 gitu. Kalau ternyata misalkan plasentanya nggak lahir 2 jam gitu kan, setelah diobservasi 2 jam tetap nggak lahir, itu kamu rujuk di kala 3 berarti. Jadi harus adisi juga nih, rujuknya pas kala berapa. Alright, next di sini ada alasan merujuknya karena apa? Biasa karena apa alasan merujuknya, tempat rujukannya kemana? Apakah ke rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, atau kemana gitu. Terus di sini yang mendampingi siapa? Pendampingnya rujuk itu siapa aja? Yang pasti sih bidannya harus ikut ya. Jangan sampai enggak. Oke, ini untuk yang bagian pertama. Kalau misalkan normal dia lahir dan gak dirujuk, yang dirujuknya dicoret set gitu, diabaikan ya, udah coret. Oke, next ke kala 1. Oke, di kala 1 di sini ada partogram melewati garis waspada, iya atau tidak. Kalau iya kamu lingkari ya, kalau tidak kamu lingkari tidak. Kalau tidak biasanya langsung dicoret yang ini. Kenapa? Karena ini nggak ada, karena kan nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, nggak perlu penata laksanaan masalahnya, dan hasilnya juga gimana nggak usah kalau ternyata dia tidak melewati. Kalau ternyata melewati garis waspada, oke, yes, kamu benerin, terus kamu jelasin masalahnya apa yang terjadi sampai bisa melewati garis waspada, terus apa yang kamu lakukan, penata laksanaan apa yang kamu lakukan untuk masalah tersebut, dan hasilnya gimana, evaluasinya setelah dilakukan. Misalkan
tadi apa namanya, misalkan melewati garis waspada, pembukaannya nggak maju-maju, berarti masalahnya adalah kalau satu memanjang. Misalkan kalau satu memanjang, terus kamu penata laksananya apa, persiapan rujukan misalkan, terus hasilnya gimana, sedang konfirmasi rumah sakit atau sedang persiapan gitu lah ya. Terus skala 2 next, sini dari sini sampai sini ya, poin berapa nih, poin 13, number 13 until 19. Di skala 2 ini dari 13 sampai 19. Sini ada tulisan episiotomi. Dilakukan episiotomi atau enggak? Episiotomi itu adalah pengguntingan di bagian perineum ya. Oke, kalau ternyata ada pengguntingan, perlu digunting pasiennya, vaginanya, perineumnya, perineumnya perlu di epis, ya kamu contreng yes. Kalau enggak ya contreng tidak gitu ya, checklist tidak. Terus apa sini, pendamping pada saat persalin siapa aja, checklist. Terus di sini adakah gawat janin, kalau ada ya di checklist seperti biasa, terus jelasin ya di situ tindakan yang dilakukannya apa gitu. Misalkan ada gawat janin, yes, detak jantungnya misalkan di atas 160 atau irregular, apa penatasan, apa tindakan yang dilakukan, misalkan diberikan oksigen berapa, misalkan oksigen 2 liter gitu ya. Nah tulis ini gitu. Terus kalau tidak ada checklist tidak, mana sih, nah kalau tidak ada checklist tidak. Terus distosia bahu, adakah kejadian distosia bahu? Distosia bahu itu bahunya nyangkut, jadi ketika udah lahir kepala terus bahunya tuh nyangkut. Nah ada nggak gitu? Kalau ternyata nggak ada ya checklist tidak, tapi kalau ternyata iya ada checklist, kamu kasih jelasin tindakan apa yang kamu lakukan, misalkan apa, posisi microbirth misalkan gitu. Oke. Misalkan gitu ya, misalkan posisi microbirth. Terus apalagi di sini, ada masalah lainkah? Kalau tidak ada langsung dicoret aja gitu. Oke, ini ya. Nanti kalau ternyata normal semua nih, tidak di epis, tidak ada gawat janin, tidak di subsit, titik-titiknya itu dicoret gitu. Next ke skala 3. Oke, di point 20 until 33. 20 sampai 33. Oke. Di sini ada lama skala 3 berapa menit? Pemberian oksitosin pertama, iya atau tidak? Kalau iya, berapa menit setelah itu? Setelah bayi lahir gitu ya. Terus apakah diberikan oksitosin kedua, iya atau tidak? Terus penegangan tali pusat terkendali, iya atau tidak? Oke. Untuk lama skala 3 itu adalah durasi ketika bayi sudah lahir sampai plasenta lahir ya. Ingat, skala 3 itu adalah, ingat nggak? Skala 1 itu pembukaan 0 sampai 10. Skala 2 setelah pembukaan 10 sampai bayi lahir. Skala 3 setelah bayi lahir sampai plasenta lahir. Skala 4 setelah plasenta lahir sampai 2 jam pertama nifas. Nah, skala 3 itu tadi ketika bayi sudah lahir jam berapa nih, misalkan bayi lahir jam 1.30 misalkan. Terus dari 1.30 dari bayi lahir itu sampai plasentanya lahir itu, misalkan plasenta lahirnya jam 1.50 misalkan. Berarti kan dari 1.30 sampai 1.50 itu 20 menit. Nah, berarti lama skala 3 itu 20 menit gitu. Oke. Terus pemberian oksitosin pertama itu biasanya segera setelah lahir bayi ya. Setelah bayi lahir langsung disuntik oksitosin, biasanya 1 menit pertama. Nanti kamu isi 1 menit. Oke. Terus pemberian oksitosin kedua, nah ini oksitosin kedua itu kalau misalkan udah dioksitosin 1 kali terus ternyata nggak lahir bayinya, itu biasa ada kayak semacam kita punya standar menunggu berapa jam. Terus kalau ternyata nggak ada, kita suntik lagi gitu oksitosinnya untuk biar kontraksi. Kalau ternyata enggak, ya kamu checklist enggak gitu ya, tidak gitu. PTT untuk pada saat menarik plasenta, lakukan PTT atau enggak? Kalau iya, ya. Kalau tidak, alasannya kenapa nggak perlu PTT? Tapi itu udah protap sih biasanya. Terus lanjut ke sini. Oke, kelihatan ya. Masa fundus uterus dilakukan atau tidak? Kalau iya, checklist iya. Kalau tidak, ini kasih alasan kenapa.
Terus plasenta lahir lengkap, iya atau tidak? Nah, pada saat plasenta lahir itu kan kita melakukan pengecekan plasenta kan gitu, apakah lengkap kotilodonia atau ada yang hilang kah, apakah ada sisa plasenta yang tertinggal kah, atau ada yang robek kah gitu kita cek plasentanya secara scanning cepat gitu ya. Kalau ternyata lengkap, iyanya dibunderin, iya bunderin, kalau tidak, iya tidak bunderin. Kalau ternyata tidak lengkap, apa yang dilakukan? Ini ada tulisan tindakan apa yang dilakukan nih kalau nggak lengkap. Apakah Anda melakukan eksplorasi atau apa gitu. Terus di sini ada plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit. Iya atau tidak? Nah, ini kadang suka terjadi kalau udah tadi aku bilang kan, namanya persalinan tuh nggak selalu lancar gitu. Nah, ada yang ternyata lahirnya lebih dari 30 menit nih si plasenta. Misalkan, iya lebih dari 30 menit. Nah, tindakannya apa? Tadi aku bilang ternyata kita beri oksitosin kedua gitu. Terus kalau ternyata nggak nyampe 30 menit udah lahir kok plasenta, ya udah yang tidak dibundari ya. Terus poin 27, laserasi. Ada atau tidak laserasi? Laserasi itu robekan ya. Apakah ada robekan atau tidak? Kalau ternyata ada, ya biasa di checklist. Ini mana sih? Wait. Nih, ianya di checklist dan di mana laserasinya. Kalau dia tidak, berarti tidak di checklistnya. Kalau iya, nah ini berhubungan dengan yang poin selanjutnya. Di derajat berapa? Robekannya derajat berapa? 1, 2, 3, 4. Jangan lupa ya. 1, 2, 3, 4 itu diingat-ingat lagi. Untuk robekan derajat 1 di mana, 2 di mana, 3 di mana, 4 di mana, PR. Alright. Misalkan dia derajat 1. Di mana? Di mukosa vagina misalkan. Tulis ini mukosa vagina gitu ya. Terus adakah tindakan penjahitan? Kalau ada, di checklist penjahitannya, dan apakah penjahitannya dengan atau tanpa anestesi. Kalau misalkan dengan anestesi, dengannya di checklist. Kalau tanpanya dibunderin maksudnya. Terus lanjut ke atonia uteri. Apakah terjadi atonia uteri? Kalau ternyata terjadi atonia uteri, kamu checklist iya. Terus tindakan yang dilakukan apa? Kalau tidak, checklist tidak. Nah, biasanya kalau atonia uteri itu berarti kondisi ketika rahim itu tidak berkontraksi ketika plasenta lahir. Jadi ketika plasenta lahir tuh biasanya kan si rahim itu membulat, jadi globulen gitu. Terus itu berarti bagus kan, keras gitu. Dan ini kalau atonia uteri itu dia nggak keras tapi lembek sehingga terjadi perdarahan. Wow. Dan ini benar-benar kerja-kerjaan waktu banget. Dan kalau tanya tadi atonia uterus, apa yang harus dilakukan? Ingat KBI. Terus ada jumlah perdarahan. Jumlah perdarahan ini diperkirain sama kita karena kita nggak bisa ngukur gitu berapa perdarahan yang terjadi gitu kan, karena itu kan kejadian yang spontaneous and we don't know exactly how many gitu ya. Jadi ini diperkirain aja berapa mili gitu. Yang pasti kamu bisa bayangin kalau kita donor darah itu biasanya 500 mili itu sekantong itu. Atau kamu misalkan mau kalau aku biasanya melihat underpad itu darahnya kayak gimana gitu. Nah, itu kita perkirain biasanya gitu. Terus di sini ada masalah lain. Kalau ada masalah lain pada saat kala 3 disebutin masalahnya apa. Kalau nggak ada langsung dicoret aja gitu, oke? Next, di bagian poin bayi baru lahir, newborn, di 34 nanti 40. 34 sampai 40. Oke, dari sini sampai sini ya. Nah, ini keterangan kondisi bayi saat lahir. Berat badannya berapa? Panjang berapa? Jenis kelamin apa? Penilaian bayi baru lahir baik atau ada penyulit. Nah, di sini ada tulisan penilaiannya. Apakah dia baik atau ada penyulit? Kalau ternyata baik kondisinya, dibunderin biasa. Terus checklist normal, terus bawahnya kamu centang menghangatkan, mengeringkan, langsung. Nah, di sini nanti ada bagian jam ke waktu, terus tekanan darah, nadi, di sini suhu ya. Ini nggak ada tulisannya, ini suhu. Terus ada tinggi fundus uterinya, kontraksi uterus, kandung kemih sama perdarahan. Oke, look at this. Jelas ya. Nanti kita isi
misalkan 15 menit pertama jam berapa, tekanan darahnya ibunya berapa, terus nadinya berapa, suhunya berapa, terus kita isi semua, terus masuk ke selanjutnya gitu ya. Nanti kita praktek, nanti bisa lihat contohnya ya. Nah, ini bisa diisi dengan jam, tekanan darah diisi dengan berapa per berapa, milimeter Hg jangan lupa, terus nadi berapa kali per menit, suhu berapa derajat, tekanan tinggi fundus uterusnya apakah 2 jari di bawah pusat, 3 jari di bawah pusat atau sepusat gitu ya. Terus kontraksi uterusnya apakah keras atau lembek gitu ya. Terus kandung kemihnya apakah kosong atau penuh gitu, atau pipis pasiennya, atau misalkan ada pakai urine bag ditulis juga. Perdarahan, nah di sini ada yang per poin biasanya, kayak misalkan diperkirain 15 pertama 10 cc, terus misalkan 15 menit kedua perdarahan 10 cc, kan kita lihat tuh, kita cek, kita buka gitu celana dalamnya, pembalutnya kita lihat apakah darahnya banyak atau enggak, karena kan kita masih pemantauan skala 4 kan. Nah itu ada yang kayak gitu per poin, ada yang langsung, aku dulu diajarnya langsung sih, kayak misalkan dari sini ke sini dicoret, terus bawahnya total berapa cc gitu. Jadi 2 jam pertama persalinan itu, pasca salin itu berapa cc perdarahannya pasien, itu biasa perkiraan gitu, tapi ada juga yang per poin gitu. But I can't count it, aku juga nggak bisa ngitung sih kalau untuk perdarahan per poinnya ya, karena kita nggak tahu pasti gitu darah yang keluar itu berapa gitu. Makanya di kampus itu aku diajarinya untuk satu sekaligus, jadi dalam 2 jam pertama itu dia berapa perdarahannya gitu. Apakah dalam 2 jam itu sekitar 50 cc atau 20 cc, atau gimana sih, kalau biar kita tahu gitu yang memperkirakannya. Coba dieksperimen sendiri gitu, misalkan kamu punya pembalut ya, pembalut, terus nanti kamu masukin tuh suntikan, kamu isi sama spet itu kamu isi sama air gitu, misalkan 10 cc, terus kamu coba masukin ke si pembalut itu, kira-kira gimana kondisinya gitu, berapa tuh kira-kira gitu. Atau misalkan kamu isi tuh berapa cc gitu ya, terus kamu lihat gitu kondisinya gimana di underpad gitu lah. Coba eksperimen sendiri untuk bisa memperkirakan gitu. Tapi ini tetap there's no exact number, nggak ada nomor yang benar-benar akurat, tapi ini hanya perkiraan gitu. Terus terakhir masalah skala 4, ini masih ada terakhir. Oke, masalah skala 4, kalau nggak ada masalah dicoret, kalau ada masalah sebutin masalahnya apa, biasa penata laksanaan apanya, terus evaluasi hasilnya gimana. Alright, we're done, selesai. Oke, ini kita langsung ke praktiknya ya, mengisi partograf. Di sini saya ada kasus. Oke, ada muncul ya kasusnya ya. Nanti kita masukin semua datanya yang ada di kasus itu, dan catatan ini adalah normal case, and this is not a real case of course. Ini juga bukan kasus yang asli, jadi ini buatan kasusnya, dan ini kasusnya normal. Oke, yang pertama biasa kita isi identitas seperti biasa, tulis Nyonya A ya, namanya. Kalau misalkan nama pasien itu jangan di inisial ya, misalkan namanya pasien Ibu Ina, tulis Ibu Ina di sini. Umur kita masukin, umurnya berapa, ini G1 karena hamil pertama dan belum pernah melahirkan, keguguran juga belum pernah. Tanggal kedatangan di tanggal 1 bulan Oktober tahun 2020, dan kedatangan ke klinik jam 8 malam, melas sejak pukul 2 siang. Nah, ketuban pecah ini kita utuh karena pasien tidak mengeluh keluar air-air. Kalau misalkan pasiennya mengeluh keluar air-air sejak jam berapa gitu, kalau misalkan keluar air-air pukul 3 sore, tulis jam 3 sore gitu ya. Tapi ini tetap dipastikan nanti pada saat di sini, di air ketuban ya, ketuban apakah masih utuh atau tidak gitu ya. Nah, terus isi alamat, misalkan taruh kita alamatnya misalkan Desa Melati ya. Oke gitu. Terus langsung ke data selanjutnya. Di situ keterangannya, pasien datang dengan pembukaan 3 ya, pembukaannya 3, tekanan darah, nadi, respirasi dan sebagainya, tapi yang jadi patokan kita adalah pembukaan ya. Ini tadi kan kita udah jelasin ya, pembukaan. Kalau misalnya pembukaannya masih di fase laten, kita nggak catat di partograf. Oke, tapi kalau ternyata dia sudah masuk ke pembukaan aktif, baru nanti dimasukin ke sini.
Oke, next kita langsung masuk ke paragraf 2. Kita lewatin aja. Tapi disitu kita bisa tahu ya, tekanan darahnya sekian, nadi sekian, respirasi 22, suhu 37, detak jantungnya masih normal. Terus pembukaan 3, ketuban masih utuh. Nah, pastikan ya ketuban masih utuh, berarti kontraksinya 3 kali, udah 3 kali dalam 10 menit itu 30 detik durasinya, lumayan. Lalu penurunan kepalanya 3/5 dan protein urin negatif. Oke, langsung ke paragraf kedua. Di situ keterangannya pukul 00.00 jam 12 malam tepatnya, pasien mengeluh mulas semakin sering dan lama. Ketika dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil tekanan darah 110/80, nadi 82, respirasi 23, suhu 36,5, detak jantung 148 dengan his 3 kali, ada penambahan durasi yaitu 45 detik ya, tadinya 30 detik. Jadi 45 detik dengan pembukaan 6 cm. Oke. Ketuban utuh, penurunan kepala yang 4/5. Oke, ada kemajuan berarti ya. Karena ini sudah masuk aktif, kita tulis pembukaan dulu ya. Pembukaan yang pertama di pembukaan 6. Oke. Pembukaan 6. Nah, ini adalah patokan dari semua yang nanti kita isi datanya ya. Kalau misalkan pembukaan 6 berarti kan di garis ini ya, di garis ini nih, di garis ini. Nanti mengawali detak jantung pun dari sini juga. Jadi berarti sejajar dengan garis ini. Oke, ngerti ya? Oke, next penurunan kepala 4/5. Ingat ya tadi penghitungannya. Kalau 4/5 berarti dia ada di di berapa nih? Kalau 5/5 kan 0. Ya. Karena dia di 4/5 berarti ada di sini ya. Dilingkari. Oke, tandanya lingkaran ya. Kalau untuk penurunan tandanya lingkaran. Lanjut ke mana? Ketubannya masih utuh, tulis U di sini, tidak ada molase. Terus detak jantung bayinya 148 kita kira-kira ya. Terus lanjut ke bawah, di sini kontraksi 3 kali dengan durasi lebih dari 45. Kontraksinya di sini 3 kali dengan durasi 45. 3 kali di sini batasnya. Kita blok. Karena lebih dari 40 detik berarti harus di blok. Lanjut, tidak ada obat yang dimasukkan. Obat ataupun oksitosinnya. Maaf ya kepotong. Nah, kita langsung ke sini. Di sini oksitosin kita tidak masukkan oksitosin ataupun infus apapun ya. Obat cairan juga nggak ada, IV juga nggak ada. Langsung ke tensi. Di sini tensinya 110/80. Jangan lupa tandanya panah sejajar ya. 10/80 dengan nadi 82. Oke, kita kira-kira di sini suhu 36,5, tadi proteinnya negatif ya. Oke, udah sampai sini udah ngerti ya misi awalnya ya. Oke, selanjutnya setiap setengah jam sekali itu kita membuat lembar observasi. Jadi yang diobservasi nanti setelah saat setengah jam sekali itu adalah detak jantung, kemudian kontraksi dan nadi. Oke. Nah, selanjutnya ini lembar observasinya. Ternyata tadi jam 00 ya. Jam 00.30 140 detak jantung bayinya, kemudian kontraksi masih sama, oke. Kemudian nadinya 80. Jangan lupa ini di garis ya, ini juga di garis ya. Oke, lanjut di paragraf selanjutnya. Ternyata pukul 1 pasien mengeluh keluar air-air, mulas semakin sering dan kuat, dan kemudian seperti ingin buang air besar. Nah, seperti ingin buang air besar ini biasanya tanda-tanda udah mendekati ya. Lalu hasil pemeriksaan nadi 85, detak jantung 150, hisnya sudah 4 kali dengan durasi 45 detik, pembukaan lengkap, oke, ketuban yang pecah, jernih warnanya, dan penurunan kepala sudah 0,5/5 ya. Setelah dipimpin mengedan, bayi lahir.
dengan bayi lahir pukul 1.30, lahir segera menangis, kemerahan, jenis kelamin laki-laki, berat 3.100 gram dengan panjang badan 50 cm. Oke, jadi jam 01 ternyata pasien ini pembukaan lengkap. Pembukaan lengkap tuh pembukaan 10. Taruh sini ya. Kalau jam 1.30 berarti di sini. Oke. Nah, lanjut, ternyata sudah pecah, ketubannya jernih. Tidak ada molase. Sini detak jantung tadi 150. Oke, jangan lupa digaris. Ke bawah sudah 4 kali, durasi 45 detik, di blok. Oke. Lalu nadinya tadi berapa? 85 ya? 85. Oke, tengah-tengah sini garis, jangan lupa. Oke, udah selesai nih untuk yang ini. Lalu kita catat. Jangan lupa lahir, tanggal di sini biasanya ya. Tanggal kelahiran. Tanggal berapa? Tanggal 2 berarti ya. Tanggal 2 bulan 10 tahun 2020 jam 01 00 ya, jam 1.00. Eh, 1.30, salah, maaf. 1.30. Bayi lahir spontan. Kalau misalkan di vakum, tulis vakum. Segera menangis. Ya. Terus jenis kelamin laki-laki dengan berat badan 3.100 gram. Panjang badan 50 cm. Ini untuk halaman pertama. Oke. Lanjut ke halaman kedua. Di sini ada tanggal. Tadi tanggal 2 berarti ya. Bulan 2020. Nama bidan misalkan bidan Tika. Misal tempat bersalinnya di mana? Misalnya di klinik swasta. Alamat bersalin tadi di mana? Desa Melati ya. Kita misalkan aku di Desa Melati nih. Karena tidak dirujuk dan tidak dirujuk, kita coret. Ini ada pendamping, kenapa nggak di ini kan pendamping pada saat merujuk ya ini mah. Partogram lewat garis waspada tidak? Enggak ya. Tuh, nggak lewat ya. Kalau misalkan lewat berarti di sini. Antara sini nih. Ini enggak ya di sini. Masalah lain tidak ada, penentuan laksanaan masalah dan hasilnya ini kita coret. Episiotomi tidak, tadi tidak ada keterangan episiotomi ya. Terus pendamping pada saat persalinan misalnya keluarga dan suami, gawat janin tidak ada, distosia tidak ada, masalah janin lainnya nggak ada. Oke, lanjut di kala 3. Paragraf selanjutnya. Segera setelah bayi lahir dilakukan suntik oksitosin, kemudian dilakukan PTT. Pukul 1.40 plasenta lahir lengkap, tidak kotiledon utuh, tidak ada robekan. Kemudian bidan lalu melakukan masase fundus uterus, jumlah perdarahan kurang lebih 250 ml. Oke, langsung kita isi ya. Pemberian oksitosin kan segera, kira-kira 1 menit, atau mau tulis segera boleh segera gitu ya. Pemberian ulang oksitosin tidak. Peregangan tali pusat iya. Masase fundus uteri iya. Plasenta lahir lengkap iya. Ini coret aja, ini tidak. Coret. Ada robekan tidak ada robekan, coret. Tidak, coret, tidak ada atoni. Jumlah perdarahan plus minus 250. Masalah lain tidak ada. Tadi 3.100 ya. Panjang 50. Jenis kelamin laki-laki. Bayi kondisinya normal ya, semua di checklist yang ini. Kalau misal asfiksia, calik asfiksianya. Kalau ada cacat bawaannya. Hipotermi tidak ada, coret. Pemberian ASI 1 jam. Kurang lebih IMD biasanya ini tidak ada. Oh ya, ini kala 3 ini berapa menit? Nah, ini hitung dari mulai lahir. Tadi kan lahir jam 0 lahir kan jam 1.30. Jam 1.30 kemudian jam 1.40 plasenta lahir. Berarti antara 1.30 sampai 1.40 itu bedanya 10 menit. Nah, berarti kurang lebih 10 menit. Oke. Nah, setelah plasenta lahir kita masuk ke pemantauan kala 4. Nah, di sini ada waktu ya. Jam ke-1 sama jam ke-2 masih ingat untuk
Observasi di kala 4 itu 2 jam pertama ya, 2 jam pertama, di mana 1 jam pertama ini diobservasi setiap 15 menit sekali, dan yang jam kedua setiap 30 menit. Nah, gimana cara ngitungnya? Tadi bayi lahir jam 1.30 ya, bayi lahir. Kemudian 10 menit kemudian itu ditambah 10 menit, itu jam 1.40 plasenta lahir ya. Ini plasenta lahir. Ini bayi lahir. Oke. Nah, dari 1.40 ini kita mulai hitung 15 menit pertama. Ini tambahin 15 menit. Jadi 01.55 terus tambah 15 menit kedua, jam 2:10 tambah 15 menit ketiga, jam 2:25 tambah 15 menit keempat, jam 2:40. Lalu tambah 30 menit pertama, jam 3:10, dan 30 menit kedua itu jadi jam 3:40 ya. Oke, karena kalau untuk kala 4 itu kan, kala 4 itu dimulai sejak plasenta lahir sampai dengan 2 jam pertama. Oke. Nah, ini kalau ini biasanya masukin dulu jamnya. Kita masukin jam 1.55, jam 2.10, jam 2.25, jam 2.40. Ini jam 3:10, ini jam 3:40. Nah, ini kita setiap 15 menit kali kita observasi. Oke. Di sini ada datanya. Tinggal nanti kita masukin. Oke, yang pertama tekanan darah 110 per. Oke, udah selesai. Untuk perdarahan sendiri ada yang memang per observasi ini dikira-kira, atau ada yang langsung, jadi dari mulai jam 1.55 ini sampai jam 3.40 itu berapa totalnya. Jadi misalkan totalnya misalkan 50 cc gitu ya. Lalu masalah kala 4 di sini, apakah ada masalah atau tidak? Kalau misalkan nggak ada, langsung aja dicoret. Oke, ini yang halaman keduanya. Oke, gimana teman-teman? Sudah paham ya cara ngerjainnya? Semangat! Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!